Ya, pemirsa, sempat ditutup saat dimulainya pembatasan sosial berskala besar, Senin siang, mal di DKI Jakarta resmi kembali beroperasi. Namun setiap mal harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan jika tidak taat, Pemprov DKI akan menjatuhkan sanksi penjemputan izin beroperasi. Mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta Senin siang diizinkan kembali beroperasi. Izin ini diberikan pada mal seiring diperpanjangnya pembatasan sosial masa transisi di ibu kota. Namun pembukaan mal di DKI juga harus memenuhi syarat protokol kesehatan yang ketat. Beberapa aturan juga akan diterapkan, yaitu jam operasionalnya yang dimulai pukul 11 siang hingga 8 malam. Jumlah pengunjung mal dibatasi 50% dari kapasitas jumlah normal sebelum pandemi. Selain itu, beberapa prosedur protokol juga diterapkan bagi pengunjung serta pegawai pusat perbelanjaan, mulai pengukuran suhu badan, jaga jarak, pembatasan muatan lift, dan penggunaan masker. Jika mal tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Pemprov DKI tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi. Semua mal di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID ya sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan sebuah mal disiplin. Bagi mal yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin ya. Berbelanja atau beraktivitas di mal cukup beresiko dan termasuk level 5 atau perlu diwaspadai. Pengawasan yang ketat diperlukan agar tak menimbulkan klaster penularan baru di pusat perbelanjaan. Pemerintah menyiapkan peraturannya, tadi yang penyelenggara mal maupun tenannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu mengenai cuci tangan, mengenai kebersihan ruangan, mengenai masker, dan mengenai jaga jarak. Jadi saya sih lumayan berharap agar tidak terjadi klaster-klaster baru. Namun kalau misalnya ya kita tidak harapkan timbul klaster-klaster baru, ya pemerintah harus siap untuk menutup lagi mal yang bersangkutan, atau kalau klasternya besar ya mungkin harus kembali ke PSBB. Dengan dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan, diharapkan juga dapat kembali menggerakkan perekonomian nasional. Ya, pemirsa, tidak hanya di ibu kota, masih dalam masa PSBB transisi di kota Depok, Jawa Barat, sejumlah mal lakukan berbagai persiapan. Nantinya, setiap pengunjung dan karyawan harus menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Depok menegaskan pembukaan pusat perbelanjaan atau mal akan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2020. Sejumlah mal di Kota Depok pun tengah bersiap beroperasi kembali, seperti pembersihan area dan penyemprotan disinfektan yang semakin digencarkan. Tidak hanya itu, pengelola mal juga memasang pintu khusus yang terkoneksi dengan thermal scanner. Setiap pengunjung dan karyawan diwajibkan melalui pintu ini guna mengetahui tingkat suhu tubuh. Harapkan semua visitor itu wajib menggunakan masker. Dan kedua, mereka harus melalui sistem cek suhu kami yang baru, di mana mereka tinggal mengangkat tangan mereka dan suhu akan langsung terbaca. Dan dari situ ketika suhunya di bawah 37,3, maka semua pengunjung diizinkan atau diperbolehkan masuk ke dalam mal. Sementara itu, sejumlah mal di Bandung, Jawa Barat mulai Senin ini resmi beroperasi. Salah satunya pusat perbelanjaan Pasar Baru yang mulai dipadati para pengunjung. Sebelum memasuki mal, para pengunjung dan karyawan harus mencuci tangan dan lakukan pengecekan suhu tubuh. Penggunaan masker dan jaga jarak juga wajib dilakukan. Di Pasar Baru sendiri ada lebih dari 4.000 tenan, namun untuk hari pertama hanya 3.000 tenan yang beroperasi. Operasional Pasar Baru dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Sementara itu, pihak pengelola tidak ragu akan memberikan sanksi kepada pemilik toko yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Dari Bandung dan Depok, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menggelar tes massal corona bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang. Pemeriksaan massal ini merupakan perluasan setelah ditemukannya 3 warga di kawasan Pasar Lontar yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Mencegah penyebaran corona di pasar, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menggelar tes massal COVID-19 yang diprioritaskan bagi para pedagang. Lurah Kampung Bali, Eti Kusmiati, menghampiri para pedagang satu persatu guna mensosialisasikan kegiatan ini. Para pedagang dimintai kartu identitas untuk kemudian mengikuti tes massal yang digelar di depan Pasar Binaan Jati Baru. Jika ada pedagang yang hasil rapid testnya reaktif COVID-19, pedagang akan diminta untuk mengikuti tes swab. Sementara, jika ada yang terkonfirmasi positif COVID berdasarkan hasil swab, maka yang bersangkutan akan diminta melakukan isolasi mandiri ataupun dirujuk ke rumah sakit. Jadi tujuannya adalah Kampung Bali adalah kita untuk kelurahan waspada COVID ya. Dan juga untuk pasar ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena memang yang seperti kita ketahui, kemungkinan besar bisa saja terjadi penularan di pasar, banyak sekali terjadi. Selain di kawasan Pasar Tanah Abang, rencananya tes serupa juga akan digelar di sejumlah kelurahan lain. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, terutama di tempat-tempat ramai yang kerap dikunjungi warga. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Enggar Bagus, Nanda Gautama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah lebih dari 3 bulan ditutup, kemarin Pasar Tanah Abang, Jakarta kembali dibuka dan pasar mulai beroperasi dengan sistem ganjil genap. Pengunjung kembali memadati pasar tekstil Tanah Abang sejak pagi tadi. Para pengunjung dan pedagang wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki pasar. Tidak seluruh toko buka pada hari ini. Sebagian toko diperbolehkan buka di tanggal genap, sementara sebagian toko lainnya buka di tanggal ganjil. Sistem ini untuk mencegah penumpukan pembeli dan pedagang, namun sejumlah pedagang mengeluhkan hal ini. Sebenarnya sih nggak ini ya, kurang begitu bagus ya. Jadi toko saya juga kan jadi pemasukannya kurang gitulah untuk sehari tutup sehari buka. Tapi untuk new normal ini ya kita gimana lagi gitu ya, ikutin aja peraturan pemerintah. Selain Pasar Tanah Abang, toko-toko di Pasar Perumas Klender Jakarta juga kembali dibuka. Namun tidak semua toko mematuhi aturan ganjil genap. Masih ada sejumlah pedagang yang membuka toko meskipun bukan toko bernomor ganjil. Untuk mencegah penularan COVID-19, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Pengunjung yang datang kita arahkan untuk cuci tangan, baru kemudian antriannya, baru setelah itu masuk bilik disinfektan. Sebelumnya diperiksa termogan, baru kemudian kita perkenan untuk masuk. Selain pemeriksaan kesehatan kepada pengunjung pasar, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala ke sudut-sudut pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terhitung mulai Senin kemarin, Perumda Pasar Jaya menutup Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Penutupan operasional pasar menyusul ditemukannya 14 pedagang yang positif corona. Aktivitas Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin siang sepi dari aktivitas jual beli. Situasi ini lantaran Perumda Pasar Jaya menutup operasional Pasar Serdang selama 3 hari ke depan. Penutupan merupakan langkah Pasar Jaya mensterilkan pasar, menyusul ditemukannya 14 pedagang yang positif terinfeksi COVID-19. Penutupan sementara ini ditanggapi pro dan kontra oleh pedagang. Sebab penutupan pasar yang berlangsung lama dikhawatirkan berdampak pada para pedagang yang menggantungkan nasib dari aktivitas pasar. Terus terang saya sampai ke Koramil, ke itu ngusir-ngusirin supaya jangan ada pedagang yang nakal. Saya sendiri kan pedagang. Tapi saya tetap buka di rumah, layani, tapi tidak harus di lingkungan pasar gitu. Ya tanggapnya kita dukung aja pemerintah, tapi jangan terlalu diobok-obok terus pasal yang kepastian yang kena tuh yang mana gitu loh. Jangan pedagang jadi sepi terus, Mas. Kasihan. Selama penutupan, Perumda Pasar Jaya mensterilisasi setiap sudut pasar. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh kawasan pasar, mulai dari area parkir, koridor hingga kios pedagang. Hasil pemeriksaan rapid test kan ada
pedagang yang tentunya terpapar ya COVID-19, dan hasil keputusannya melalui PD Pasar bersama-sama dengan Wali Kota Jakarta Pusat untuk kegiatan pasar ditutup selama 3 hari dari mulai hari ini tanggal 15 sampai tanggal 17. Selain penyemprotan disinfektan selama 3 hari ke depan, pihak pengelola pasar juga akan menerapkan sistem ganjil genap pada saat pasar dioperasikan kembali pada Kamis mendatang. Para pedagang hanya diizinkan berjualan berdasarkan nomor kios yang disesuaikan dengan tanggal saat itu. Dari Jakarta, Radisson Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski tahun ajaran baru belum dimulai, sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menyambut siswanya dengan adaptasi kebiasaan baru. Selain menerapkan protokol kesehatan, siswa juga diajari membuat sendiri cairan pembersih tangan. Adaptasi baru atau new normal juga akan diterapkan di bidang pendidikan. Seperti di Tuban, Jawa Timur, Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Palang mulai mensimulasikan standar protokol kesehatan new normal di sekolah mereka. Jika tahun ajaran baru resmi dimulai, pihak sekolah mewajibkan siswanya mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari berangkat hingga tiba di sekolah, seperti menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruang kelas masing-masing siswa terlebih dahulu disemprot disinfektan, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh oleh guru. Dan selama proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa akan menggunakan face shield atau pelindung wajah dan menjaga jarak antar siswa. Jika biasanya satu kelas diisi hingga 30 siswa, maka di new normal satu kelas hanya diisi 15 siswa. Ini sekolah melakukan dengan tata cara baru karena virus corona. Pakai masker dan dari depan ada penyemprotan, terus cuci tangan. Keberangkatan siswa sudah disiapkan dari rumah, protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, kemudian ganti baju setiap hari ya sebelum berangkat, kemudian semua dalam keadaan bersih. Ketika nyampe di sekolahan, mereka secara bergantian disemprot disinfektan. Sementara itu, siswa juga diajari untuk membuat cairan pembersih tangan sendiri yang dapat digunakan untuk di rumah dan di sekolah. Di era new normal, nantinya proses pembelajaran juga akan dilakukan secara virtual dan guru mendatangi siswa di rumahnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menambah kuota peserta didik di tengah pandemi corona. Sementara di Situbondo, Jawa Timur, guru mendatangi rumah calon siswa karena tidak memiliki ponsel untuk mengikuti pendaftaran secara daring. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menambah kuota peserta didik pada tingkat SMP, SMA, dan SMK. Peningkatan kuota dilakukan mulai jalur afirmasi untuk jenjang SMP dan SMA dari 20% menjadi 25% dan untuk jenjang SMK dari 20% menjadi 35%. Seleksi PPDB Jakarta 2020 terdiri dari beberapa kategori, yaitu zonasi, afirmasi, jalur prestasi akademik, dan luar DKI Jakarta. Semua proses PPDB dilakukan langsung secara daring dari rumah. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan PPDB secara daring, yaitu dimulai dari proses pengajuan akun, pendaftaran atau pemilihan sekolah, sampai proses lapor diri bagi peserta didik yang lolos seleksi. PDB dilaksanakan dari rumah secara daring, dimulai dari pengajuan akun, pendaftaran atau pemilihan sekolah, sampai ke proses lapor diri untuk peserta didik yang lolos seleksi. Layanan informasi PPDB Dinas Pendidikan dapat diakses melalui situs Disdik DKI Jakarta, disdik.jakarta.go.id, dan ppdb.jakarta.go.id. Sementara itu di Situbondo, Jawa Timur, demi mendapatkan siswa baru, sejumlah guru SD Negeri 4 Sumber Anyar mendatangi rumah calon siswa dengan membawa belangko pendaftaran dan sejumlah dokumen.
Ini dilakukan lantaran mayoritas wali murid tidak memiliki ponsel dan jaringan internet untuk mengikuti pendaftaran secara online. Karena masa pandemi COVID-19 ini, kita mempermudah calon siswa baru SDN 4 Sumberanyar yang ingin mendaftarkan nggak usah ke sekolah, cukup gurunya datang ke rumah-rumah. Agar proses pendaftaran ini mempermudah orang tua murid, jadi orang tua cukup di rumah saja. Langkah ini pun disambut positif orang tua calon siswa. Ya, sangat mudah. Kami bersyukur didatangi guru SDN 4 Sumberanyar. Kita tidak perlu ke sekolah, apalagi harus antri-antri. Jadi kami tetap aman di rumah bersama anak-anak. Meski jumlah pendaftar belum signifikan seperti tahun sebelumnya, pihak sekolah berharap minat orang tua untuk mendaftarkan siswanya tetap tinggi di sekolahan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah telah memutuskan kebijakan dan panduan belajar mengajar di tengah pandemi. Tahun ajaran baru tetap dimulai Juli mendatang. Sementara sekolah di zona oranye, kuning, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, berikut keterangan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan, itu nomor 1. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah. Banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan, dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Rencana ke depannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi corona yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan hanya zona hijau saja yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Sementara untuk zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar dari rumah. Data hingga Juni 2020, hanya 6% pelajar Indonesia yang akan belajar di sekolah tersebar di 85 kabupaten kota. Sementara masih ada 94% pelajar Indonesia berada di zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar di rumah yang tersebar di 429 kabupaten kota. Untuk sekolah di zona hijau harus memenuhi protokol kesehatan sekolah, meliputi sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, dan disinfektan. Lalu mempunyai akses fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Selain itu, siswa dan guru wajib menggunakan masker dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Sementara jadwal masuk sekolah dibagi jadi masa. Untuk masa transisi, pendidikan tingkat menengah memulai kegiatan belajar pada Juli 2020.
sekolah dasar hingga SLB mulai pada September 2020 dan PAUD pada November 2020. Sementara di masa new normal, pendidikan tingkat menengah memulai kegiatan belajar pada September 2020. Sekolah dasar hingga SLB mulai pada November 2020 dan PAUD pada Januari 2021. Adapun pemirsa, aturan jarak dan jumlah siswa saat di kelas untuk sekolah dasar hingga SMP jaga jarak minimal 1,5 meter dan hanya 18 siswa per kelasnya. Sementara untuk SLB jarak fisik minimal 1,5 meter dan hanya 5 siswa per kelas. Terakhir untuk PAUD jarak fisik minimal 3 meter dan hanya 5 siswa per kelas. Jadwal pembelajaran menerapkan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift menyesuaikan kapasitas sekolah. Sementara untuk kegiatan di lingkungan sekolah pun juga diatur. Untuk di masa transisi, kantin, olahraga, ekstrakurikuler hingga kegiatan orang tua siswa dilarang. Sementara di masa new normal, kantin bisa beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan. Olahraga dan ekstrakurikuler diperbolehkan asalkan tidak memakai alat atau fasilitas bergantian serta harus menjaga jarak fisik 1,5 meter. Serta kegiatan orang tua siswa diperbolehkan tetapi dengan penerapan protokol kesehatan. Ya, pemirsa, meski tahun ajaran baru belum dimulai, sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menyambut siswanya dengan adaptasi kebiasaan baru. Selain menerapkan protokol kesehatan, siswa juga diajari membuat sendiri cairan pembersih tangan. Dua Palang mulai mensimulasikan standar protokol kesehatan new normal di sekolah mereka. Jika tahun ajaran baru resmi dimulai, pihak sekolah mewajibkan siswanya mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari berangkat hingga tiba di sekolah, seperti menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruang kelas, masing-masing siswa terlebih dahulu disemprot disinfektan, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh oleh guru. Dan selama proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa akan menggunakan face shield atau pelindung wajah dan menjaga jarak antar siswa. Meski disiapkan bus gratis, kepadatan di stasiun KRL tetap terjadi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.